pertemuan yang ke-6, melanjutkan pertemuan kita yang kemarin secara offline ya, kita melalui Elina. Ternyata memang perkuliahan melalui offline itu kurang pas ya. Banyak teman-teman yang tidak memahami atau kurang memahami apa yang telah disampaikan di dalam materi secara offline di Elina, sehingga menurut saya pertemuan online secara langsung ini cukup efektif nantinya. Ada beberapa mahasiswa yang kemarin menanyakan kepada saya melalui chat, dan itu menurut saya efektif ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan, kalau Anda tidak yakin dengan melalui Elina, chat Elina, maka Anda bisa chat saya melalui WA, baik secara grup maupun secara pribadi. Saya persilahkan karena itu merupakan hak Anda. Pada pertemuan ke-6 ini sebetulnya hampir identik dengan pertemuan ke-5. Memang pada penyusunan sasaran strategis ya, khususnya pada pemberian penilaian pembobotan dan penilaian rating, ini memang kalau Anda banyak mencoba membaca literasi, itu memang ada berbagai para ahli di bidang manajemen strategik, itu mereka mengusulkan metode mereka masing-masing. Nah, saya di sini akan mencoba meramu dari berbagai metode tersebut, dan berdasarkan pengalaman saya mengajar mata kuliah manajemen strategik ini yang hampir kurang lebih 20 tahun saya ampuh. Jadi saya mencoba mencari pendekatan-pendekatan bagaimana yang efektif untuk bisa para mahasiswa memahami bagaimana cara menyusun analisis SWOT, khususnya pada penyusunan tabel IFAS dan EFAS, karena ini penting. Penyusunan tabel IFAS dan EFAS ini akan menjadi kunci kita menentukan portofolio daripada perusahaan atau positioning perusahaan, dan kunci ini nanti akan menentukan bagaimana kita dengan tepat menentukan strateginya. Salah satu yang menjadi kunci pada penyusunan analisis SWOT ini adalah pada penetapan sasaran strategisnya, baik itu kekuatan, kelemahan, maupun peluang dan ancaman yang dihimpun dari berbagai sumber ya. Sumber ini memang harusnya sumber yang terpercaya. Nah, dalam kaitannya para mahasiswa nanti menelitinya dengan menggali sumber-sumber yang ada di dunia maya atau tidak berhubungan dengan sumber yang narasumber yang memiliki preferensi yang cukup, yang kuat untuk menjawab pertanyaan tentang variabel-variabel apakah yang itu merupakan variabel-variabel baik itu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk itu saya sarankan sebetulnya mahasiswa ketika Anda kesulitan mencari sumber, maka sebagaimana teori ilmiah, Anda bisa menggunakan sumber itu berdasarkan sumber informasi-informasi resmi, misalkan kalau misalnya dari perusahaan berarti ya resmi dari perusahaan, atau Anda bisa menggunakan sumber dari ahli. Nah, ahli di sini adalah para ahli teori atau ahli di bidang analisis manajemen strategik. Nah, kaitannya dengan analisis lingkungan eksternal yang akan kita bahas ini, maka untuk menentukan apakah sebuah faktor lingkungan eksternal itu merupakan sesuatu yang penting atau tidak, maka Anda nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana caranya menggali berdasarkan teori atau konsep yang sudah terpercaya, karena beliau menyusunnya dari berbagai hasil riset dan beliau adalah peneliti tersebut atau ahli tersebut yang memang menjadi rujukan dari berbagai kalangan ya. Baik, saya akan share materi saya untuk
topik ke-6 di sini, yaitu analisis lingkungan eksternal. Sekaligus nanti saya juga akan merimen beberapa hal yang masih terkait pada analisis lingkungan eksternal, ya. Ini analisis lingkungan internalnya nanti juga akan saya singgung sedikit, ya. Jadi pada analisis lingkungan eksternal ini kita akan membahas bagaimana apa saja yang disebut dengan lingkungan eksternal, ya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana kita melakukan analisis lingkungan eksternal, dan bagaimana menyusun tabel EFAS atau External Factor Analysis Strategi. Jadi pada topik ke-6 ini, nanti yang menjadi ukuran keberhasilan dari para mahasiswa, nanti dapat nilainya sangat baik atau cukup, itu dasarnya adalah yang pertama, mahasiswa bisa menjelaskan apa saja yang menjadi faktor lingkungan eksternal. Kemudian juga mahasiswa dapat menjelaskan berbagai lingkungan kompetitif perusahaan yang kaitannya dengan lingkungan eksternal. Kemudian mahasiswa dapat menyusun tabel eksternal faktor analisis strategi. Jadi kalau kita lihat pada analisis lingkungan eksternal pada segmen lingkungan secara umum, yakni yang pertama adalah lingkungan ekonomi, kemudian sosial kultural, sosial budaya, lingkungan global, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, kemudian lingkungan demografi. Lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial kultural ini akan berdampak langsung kepada lingkungan industri, ya kan? Sedangkan lingkungan global, lingkungan teknologi, politik atau hukum ini nanti akan berdampak pada lingkungan kompetitif dari perusahaan. Jadi kalau kita ngomong lingkungan eksternal ini, karena kaitannya kita akan membahas tentang analisis lingkungan eksternal perusahaan, berarti di sini yang kita bahas adalah lingkungan bisnis. Di mana lingkungan bisnis ini secara kondisi memberikan sebuah tantangan di mana para pebisnis harus melakukan yang namanya monitor dan adaptasi terhadap lingkungan yang terus-menerus berubah, seperti pada saat ini kita menghadapi pandemi COVID yang seluruh negara, seluruh para ahli baik di bidang kesehatan maupun ekonomi maupun teknologi tidak ada yang berani memastikan kapan pandemi COVID ini berakhir. Maka jalan satu-satunya kalau tidak ada kepastian di dalam lingkungan seperti itu adalah kita melakukan yang namanya adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berubah karena adanya pandemi COVID-19 ini. Contohnya di Indonesia sudah menetapkan beberapa tahapan yang harus diketahui oleh mahasiswa nantinya kaitannya untuk mengembangkan analisis terhadap lingkungan bisnis atau lingkungan eksternal perusahaan, yakni pandemi COVID pada tahun 2020, pandemi COVID-19 pada tahun 2020, itu pemerintah mengistilahkan tahapannya adalah di tahun 2020 adalah tahapan survival karena dampak daripada COVID-19. Dan sekarang kita sudah menginjak tahun 2021, yang berarti bahwa kita sudah mulai moving bergerak dari mengantisipasi dampak dengan melakukan survival, bagaimana kita bisa bertahan, tetap menjaga keberlangsungan kehidupan, baik kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan ekonomi perusahaan, kemudian moving dari survival menjadi recovery. Jadi tahun 2021 ini tantangannya adalah bagaimana kita bisa melakukan recovery terhadap dampak yang telah ditimbulkan oleh COVID-19. Jadi ini kaitannya para mahasiswa harus memahami
Meskipun Anda mahasiswa, meskipun Anda ada beberapa mungkin yang sudah bekerja, tapi secara umum Anda adalah masih masuk pada kategori angkatan kerja, maka Anda harus memahami bahwa Anda harus mulai melakukan recovery terhadap dampak COVID ini. Recovery secara pribadi, Anda berarti harus siap menyiapkan diri Anda untuk mengantisipasi, menguatkan antibodi, menguatkan imun tubuh untuk menghadapi penyakit atau virus COVID-19 ini. Kemudian secara budaya, Anda juga harus merubah perilaku kehidupan Anda yang biasanya mungkin perilakunya kurang sehat, kurang disiplin, kemudian kurang hemat, kurang rasional, itu harus diubah. Anda harus sekarang menjadi rasionalistis, kemudian harus lebih sehat, perilaku kehidupannya harus lebih disiplin, dan yang terpenting adalah Anda harus menjaga kebahagiaan Anda, karena kebahagiaan Anda itu akan meningkatkan imun tubuh Anda. Ini secara sosial budaya yang ada pada diri Anda. Dan secara ekonomis, maka perilaku Anda harus berubah. Pada situasi pandemi COVID yang sudah masuk pada era recovery ini, berarti perilaku ekonomi Anda ataupun perilaku ekonomi perusahaan ini sudah harus mulai bergeser. Jadi perilakunya sekarang itu harus lebih kompetitif, lebih produktif, kemudian Anda juga harus lebih kompeten, ya, sumber daya Anda harus bisa dioptimumkan, lebih efisien dan efektif di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jadi ini penting, ini kaitannya dengan tantangan. Kemudian kaitannya dengan peluang. Kita bersyukur bahwa negara kita Indonesia ini meskipun terkena dampak COVID yang luar biasa, COVID-19 ini, namun di negara ASEAN, ekstraksi ekonomi Indonesia ini termasuk masih dalam kategori yang terbaik nomor 2 setelah Vietnam. Ini menunjukkan bahwa ketahanan negara, ketahanan masyarakat terhadap pandemi ini sudah mulai teruji dan terjaga. Nah, kalau kita lihat bahwa kenapa? Karena memang pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya melihat kondisi COVID-19 ini merupakan sebuah peluang. Jadi tidak dianggap ini sekedar sebagai ancaman, tapi juga dikenali sebagai sebuah peluang. Salah satu contoh bahwa dengan pandemi COVID ini adalah peluang bagi negara ini untuk melakukan debirokratisasi. Peluang bagi negara ini untuk melakukan destrukturisasi. Peluang bagi negara ini untuk menciptakan efisiensi. Jadi peluang daripada ini harus ditangkap dengan berbagai momentum. Kalau negara berarti harus ditangkap melalui berbagai peraturan dan perundang-undangannya, bagaimana merujuk mengarah untuk kemajuan daripada bangsa dan negara kita. Ya, jadi sehingga saya melihat bahwa Bapak Presiden dan para menteri ini mengarahkan bahwa COVID-19 ini dijadikan sebagai sebuah momentum untuk menciptakan debirokratisasi, jadi penyederhanaan birokrasi, kemudian untuk menciptakan berbagai peluang ekonomi, dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, lebih efektif, lebih produktif, dan fokusnya adalah bagaimana meningkatkan daya tahan bangsa dan negara ini dalam hal lebih hidup sehat dan hidup hemat, ya. Jadi ini lingkungan bisnis. Kemudian lingkungan secara makro, ya. Jadi kita ketahui bahwa lingkungan makro di sini ada demografi. Demografi ini terkait dengan pertumbuhan penduduk, perubahan komposisi umur dan etnis, kemudian pendidikan, kemudian migrasi perusahaan menuju ke pemasaran yang lebih mikro. Anda tahu ya, jadi sekarang kecenderungan daripada masyarakat ini, bahkan kemarin saya diskusi dengan profesor di bidang supply chain management, beliau mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini,
membuat paradigma di dalam supply chain management ini menjadi berubah. Jadi di sini sekarang sifatnya lebih cenderung situasional. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini merubah sebuah dogma bahwa segala sesuatu itu bisa berlangsung lama dan bisa distandarisir. Ini menjadi berubah. Bahwa segala sesuatu itu tidak bisa distandarisir, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga dibutuhkan apa yang namanya fleksibilitas. Di mana fleksibilitas ini diciptakan untuk menciptakan yang namanya pemenuhan. Jadi pemenuhan terhadap keinginan dan perubahan daripada kebutuhan konsumen khususnya. Sekarang konsumen dengan adanya pandemi COVID-19 secara demografi ini, maka siapa saja segmentasi pasar ini juga menjadi istilahnya abstrak, abu-abu, ya kan? Sehingga hampir semua media sekarang menjadi sasaran para pemasar produk, khususnya media-media yang terkait dengan media massa. Dalam hal ini adalah seperti media online yang berbasis pada apa yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, ya, seperti Facebook, Instagram, YouTube, kemudian WA, dan lain-lainnya. Kemudian, lingkungan makro juga terkait dengan ekonomi. Ya. Ekonomi ini termasuk juga pertumbuhan ekonomi, kemudian distribusi daripada kebutuhan dan kebutuhan masyarakat, kemudian tabungan, kemudian utang, kredit, ya. Maka dari itu, salah satu contoh dalam kondisi COVID-19 ini dibutuhkan ketahanan pangan. Untuk itu pemerintah mulai menguatkan peran daripada Bulog sebagai pengelola, penguasa, pengatur distribusi untuk menciptakan distribusi pangan untuk menciptakan ketahanan pangan. Ya. Kemudian juga terkait dengan alam, bahan baku, biaya energi, polusi, proteksi lingkungan, dan lain-lain. Ya. Kemudian teknologi, perubahan teknologi, peluang inovasi, anggaran litbang. Salah satu contoh, pandemi COVID ini merubah perilaku personal touch daripada konsumen, ini sekarang lebih mengarah kepada hubungan yang bersifat teknologi. Ya. Kalau dulu perlu personal touch, tatap muka, tapi sekarang larinya ke teknologi. Ini akan merubah perilaku-perilaku konsumen dan masyarakat. Kemudian politis legal, jadi ini juga terkait, ya, karena apapun itu juga keberadaan politik dan hukum itu nanti akan berdampak secara langsung terhadap sektor bisnis dan sektor sosial kemasyarakatannya. Kemudian selanjutnya adalah sosial budaya, di mana di sini nilai-nilai masyarakat dan perbedaan budaya ini sekarang menjadi terdistorsi karena adanya masyarakat yang sekarang cenderung berkomunikasi melalui teknologi, berhubungan melalui teknologi, menyebabkan perubahan dan pengaruh budaya antar negara itu menjadi semakin cepat dan kompleks. Ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan sebuah analisis lingkungan eksternal? Ya, analisis lingkungan eksternal ini ada 4 kegiatan ketika kita nanti melakukan proses analisis. Yang pertama adalah kita namakan sebagai scanning. Jadi Anda mulai mengidentifikasikan tanda-tanda awal perubahan lingkungan dan tren. Nah, contohnya sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, pasti terjadi sebuah perubahan lingkungan dan tren ke depan. Salah satu contoh ketika saya diskusi dengan Profesor ahli supply chain management, beliau mengatakan bahwa sekarang tren perdagangan itu menjadi berubah. Jadi sekarang orang membeli itu menjadi tidak membeli utuh, tapi menjadi membeli secara berbagian, part of, ya.
kemudian di-assembling sendiri supaya menghasilkan harga yang lebih murah. Ya, jadi kalau misalnya kalau konsumen menghendaki lebih murah, maka contohnya misalkan mouse ini ya kan, mungkin mesinnya yang baik, tapi casingnya dibuat yang lebih murah supaya harganya bisa lebih kompetitif. Itu trennya sekarang seperti itu. Ya, bahkan ada sebuah industri di perumahan, dalam hal ini lebih tepatnya mungkin industri yang menjual jendela rumah, itu ada sebuah produsen yang menawarkan dia bisa reselling. Maksudnya di sini bisa ditukar gitu ya. Jadi kalau misalnya jendelanya dia dulunya warnanya merah, asal dia beli di produsen tersebut, kemudian produsen tersebut menawarkan warna baru dengan menawarkan tukar tambah. Demikian pula juga di industri otomotif ini sudah mulai marak juga ya. Jadi itu juga yang selama ini terjadi. Ini contoh scanning. Setelah Anda melakukan scanning, maka tahap yang kedua Anda melakukan yang namanya monitoring ya. Pada tahap monitoring ini Anda mencoba menemukan apa sih yang terjadi, menemukan makna dari hasil identifikasi Anda terhadap perubahan lingkungan dan tren tadi melalui observasi secara terus-menerus, sehingga nantinya Anda bisa menemukan arti atau makna terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya setelah Anda melakukan monitoring, maka Anda melakukan yang namanya forecasting. Jadi di sini Anda mencoba membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan dan tren yang kemudian dimonitor. Ya, salah satu contoh bahwa dengan adanya pandemi COVID-19, ini trennya kebutuhan pasar itu pasti larinya ke kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan pokok ya, kebutuhan fisiologi needs, sandang, pangan, papan. Makanya kenapa di Indonesia ini justru dalam situasi COVID-19 ini industri pertaniannya justru malah tumbuh dengan tren yang bagus. Sebetulnya Indonesia ketika dihadapkan pada pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur kita ini memang sebetulnya sejak awal diberikan oleh Tuhan hidup di Indonesia ini adalah negara agraris. Pasti larinya ke sektor agraris, jadi sektor pertanian. Dan adanya pandemi COVID ini ternyata membawa dampak positif, di mana memang baik negara Indonesia maupun seluruh negara di dunia itu pasti larinya kepada kebutuhan pangan. Jadi ini kalau pemerintah bisa mendorong industri pertanian kemudian bisa dioptimalkan, ini juga akan menjadi sesuatu yang positif bagi Indonesia. Setelah dilakukan forecasting, maka tahap terakhir dilakukan yang namanya assessing. Assessing di sini adalah Anda mencoba menentukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Nah, disinilah kemudian Anda menentukan dari faktor-faktor lingkungan eksternal tadi, Anda susun menjadi salah satu faktor sasaran strategis pada lingkungan eksternal perusahaan. Nah, analisis lingkungan eksternal tadi yang bersifat umum, itu Anda harus spesifikkan menjadi analisis lingkungan bisnis ya. Supaya apa? Ya itu tadi, supaya ketika Anda melakukan sebuah analisis itu benar-benar bisa sesuai dengan kondisi perusahaan. Jadi pada analisis lingkungan bisnis ini Anda mencoba menspesifikkan analisis lingkungan eksternal tadi yang bersifat lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan sosial budaya, kemudian lingkungan teknologi dan lingkungan global, itu Anda coba analisis berdasarkan tadi scanning, monitoring, forecasting, assessing, apa implikasinya terhadap strategi Anda, terhadap tujuan bisnis Anda, terhadap tujuan perusahaan Anda, terhadap sasaran perusahaan Anda, dan
apa saja itu yang mana bersifat peluang dan mana yang bersifat ancaman, ya. Jadi harus ke sana. Jadi tadi lingkungan eksternal yang bersifat umum tadi, kemudian dilakukan proses scanning, monitoring, forecasting, assessing untuk lebih spesifikan diprediksi dampaknya terhadap kondisi lingkungan bisnis perusahaan dan mana yang itu masuk sebagai peluang dan ancaman, dan ini akan membuat kita bisa mengantisipasi secara statistik untuk prospek keberhasilan strategi perusahaan. Nah, apa saja yang menjadi lingkungan eksternal perusahaan? Lingkungan persaingan, teknologi, pemerintah, politik, kemudian lingkungan dalam kaitannya lingkungan secara umum, ya, demografi, sosial, budaya, ya, kemudian ekonomi, demografi, dan lain-lain. Namun untuk memudahkan kita untuk melihat bagaimana sih melakukan sebuah proses dari lingkungan umum kemudian menjadi sebuah lingkungan perusahaan, jadi ketika kita mau merujuk ke sana, maka kita bisa menggunakan konsepnya dari Zeibarne, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, di mana dia menunjukkan bahwa bagaimana sebuah lingkungan eksternal itu dimodelkan menjadi struktur conduct performance untuk menciptakan performance perusahaan. Jadi dilihat yang pertama dari industri struktur industri. Jadi di sini Anda harus mengumpulkan jumlah buyer dan seller. Jadi berapa jumlah konsumen dan permintaan di industri yang Anda geluti. Kemudian yang kedua, apa produk diferensiasi yang bisa Anda ciptakan atau yang dimiliki oleh pesaing, sehingga Anda bisa menciptakan produk diferensiasi yang berbeda dari pesaing. Kemudian barrier to entry, apa hambatan untuk masuk di industri tersebut. Kemudian bagaimana cost struktur, jadi struktur biaya untuk industri tersebut ini penting, ya. Kemudian bagaimana vertical integration, ini dari hulu hilir, jadi pemasok sampai ke pemakai akhir, ya. Kemudian bagaimana kemudian kondisi daripada perusahaan sendiri, bagaimana kondisi pricing behavior, perilaku harga, bagaimana strategi produknya, bagaimana strategi periklanannya, bagaimana research and development yang dimiliki oleh perusahaan, dan bagaimana investment di dalam plan and equipment-nya untuk menciptakan sebuah perusahaan yang bisa memiliki keunggulan baik dari sisi low cost maupun dari sisi diferensiasi. Kemudian di situ dilihat dari faktor-faktor kondisi perusahaan tersebut mana yang bisa menciptakan performance. Jadi ini bisa meningkatkan level perusahaan, kemudian juga bisa menciptakan grab kita terhadap market, terhadap pasar, kaitannya dengan society. Jadi di sini ada productivity, efisiensi, dan bagaimana progres daripada tingkatan karyawan kita dari yang tidak produktif menjadi produktif. Nah, untuk melihat kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan di industri atau perusahaan, itu kita bisa menggunakan yang teorinya Five Force Competitive Michael Porter. Jadi Michael Porter sendiri sejak awal dia sudah menciptakan sebuah model untuk melihat apakah sebuah kondisi lingkungan tersebut itu mengancam atau menciptakan peluang bagi perusahaan. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa apa saja sih yang mengancam perusahaan, yang pertama pasti persaingan di dalam industri perusahaan sendiri. Maka dari itu ketika kita nanti menentukan analisis lingkungan eksternal dalam penentuan pembobotan dan rating khususnya, jadi kalau kita ngomong rating itu adalah membandingkan kondisi perusahaan dengan pesaing utamanya, ya kan, atau pesaing di dalam industri. Tapi lebih khususnya nanti adalah pesaing utamanya, head to head dibandingkan dengan pesaing utamanya. Jadi apa saja sih yang itu nanti akan berdampak pada lingkungan persaingan perusahaan? Yaitu yang pertama adalah pendatang baru potensial. Ini akan mengancam perusahaan, ya kan? Jadi kalau pendatang baru potensial itu semakin banyak, ini biasanya juga ditentukan dari tadi barrier to entry. Kalau
hambatan masuk di industri itu mudah, maka otomatis itu akan menciptakan peluang bagi para pendatang baru potensial. Kemudian yang kedua adalah pembeli. Pembeli di sini ya ini konsumen daripada perusahaan. Ya, ketika konsumen perusahaan ini nanti memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih tinggi, contohnya pada pandemi COVID-19 ini, otomatis pembeli ini memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih tinggi. Ya, karena apa? Ya karena banyaknya supply, banyaknya penawaran sehingga pembeli bisa memiliki kekuatan daya tawar yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah produk pengganti. Ya, jadi ini perlu diperhatikan. Jadi ketika di industri itu kemudian harganya tidak kompetitif, maka akan membuat konsumen itu akan memilih produk pengganti. Ya. Jadi ini penting. Ya. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah pemasok. Jadi pemasok di sini adalah yang memasok bahan baku. Jadi harus diperhatikan ketika pemasok ini memiliki kekuatan daya tawar yang tinggi, ini juga akan berdampak kepada industri. Ya. Ini five force kompetitif. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang masuk pada lingkungan eksternal perusahaan yang nanti akan berdampak menciptakan opportunity maupun trade ya. Ya. Jadi yang pertama adalah lingkungan sosial, kemudian lingkungan budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan politik dan hukum, lingkungan teknologi, ya kan? Lingkungan kerja, kemudian kompetitif, saing, customer, kemudian pemerintah, supplier, kreditor, angkatan kerja, ya kan? Kemudian pemegang saham, media, dan lain-lain. Ini nanti lingkungan-lingkungan yang bisa masuk pada faktor dari lingkungan eksternal yang pernah dirumuskan oleh Whelan dan Hunger ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih teknis ya. Bagaimana sih kita menyusun tabel eksternal faktor analisis strategis ya. Pada saat kita menyusun tabel eksternal faktor analisis strategis ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah ketika Anda melakukan pengumpulan data yang bersifat primer, jadi riset secara langsung, maka Anda harus menemukan narasumber yang benar-benar kompeten untuk menentukan faktor-faktor strategis tersebut. Ya, kalau di perusahaan ya berarti di situ ada pemegang saham, ada manajer, jadi para stakeholder yang memang dia berkompeten untuk menjawab itu. Nah, jika Anda mampu menemukan narasumber yang kompeten untuk menjawab penentuan faktor-faktor strategis, maka Anda bisa memilih. Ya, ini tidak harus 5, tapi mungkin bisa 10, ya tergantung daripada berapa narasumber yang bisa Anda pastikan itu menjadi sesuatu yang cukup untuk memiliki preferensi menilai kondisi daripada perusahaan, baik itu lingkungan internalnya maupun lingkungan eksternalnya. Ya, jadi ini nanti ditetapkan. Nah, pada penetapan sini maka Anda cara yang pertama adalah pada saat Anda menentukan bobot dari faktor strategis tersebut. Jadi ketika Anda sudah mengumpulkan faktor-faktor strategis berdasarkan kuesioner yang Anda tanyakan kepada para narasumber terpercaya tadi, itu kemudian Anda masukkan ke dalam faktor strategis di sini dan kemudian meminta mereka untuk menilai. Ya, jadi menilainya ya karena mereka memiliki preferensi untuk menilai ya tergantung mereka. Jadi mereka mau menilai itu 1 sedikit penting atau 2 agak penting, 3 penting, 4 sangat penting, silahkan. Ya. Kemudian setelah itu dijumlah. Nah, kemudian dibobot. Ketika kita ngomong pembobotan, bobot itu adalah
jumlah nilai per item dibagi nilai total itu ketemu bobot ya. Ya. Sedangkan untuk penentuan rating ini kan sebetulnya kondisi yang sebenarnya. Karena dia kondisi yang sebenarnya, maka dia sebetulnya nilainya tidak perlu lagi dibobot. Jadi nilai yang sebenarnya. Berarti di sini bukan dibobot, tapi perhitungan ratingnya, misalnya di sini 3, 4, 5, 6 itu di rata-rata berarti dibagi jumlah audiennya maka ketemu rating. Sedangkan skor itu adalah bobot dikali rating menjadi skor. Ini contoh sudah ada nilainya. Jadi di sini misalkan faktor strategisnya adalah customer. Ya. Kaitannya dengan customer, apa yang menjadi lingkungan eksternal perusahaan kaitannya dengan faktor strategis? Adanya pelanggan tetap. Ya. Jadi pelanggan tetap ya. Kemudian audiens pertama manajer pemasaran, ini misalnya dia menilai 2. Kemudian manajer produksi dia menilai 4. Kemudian pelanggan menilai 2. Ini pelanggan ini perwakilan pelanggan mungkin ya, konsumen maksudnya. Kemudian distributor ini menilai 2. Nah, kemudian ini dijumlah. Ya, begitu pula seterusnya. Nah, bobot di sini ini sama dengan nilai per item, jadi nilai 13 ini dibagi 97, maka ketemunya adalah 0,13. Ya. Demikian selanjutnya pada penentuan rating. Ya. Jadi penentuan rating ini juga tadi adalah kondisi yang sebenarnya. Kalau ini kaitannya dengan lingkungan eksternal, berarti kaitannya dengan opportunity, ini dengan peluang. Jadi kalau 1 itu tadi di sini sedikit berpeluang, kemudian 2 agak berpeluang, 3 itu berpeluang, sangat berpeluang. Nah, di sini kemudian audiensnya, manajer pemasaran menilai adanya pelanggan tetap itu masuk kategori nilai 2 lah. 2 ini tadi adalah agak berpeluang. Ya. Kemudian 3 berpeluang, yang audiens 2 manajer produksi. Kemudian yang ketiga pelanggan misalkan gitu menilai 4 ya. Kemudian yang keempat adalah distributor menilai 2 ya. Kemudian yang kelima misalkan pemegang saham menilai 3 ya. Kemudian ini dijumlah. Nah, dijumlah karena rating itu kondisi sebenarnya berarti ya dia hanya dibagi pada jumlah audiennya ini berarti 14 dibagi 5. Jadi sama dengan 2,8. Sedangkan skor itu adalah bobot dikali rating. Jadi 0,13 dikali ratingnya 2,8, maka ketemu skornya 0,36. Jadi ketika Anda menggunakan model pendekatan melalui kuesioner ini, syaratnya Anda harus bisa menemukan narasumber yang terpercaya, yang dia memiliki preferensi untuk menentukan faktor strategis perusahaan. Nah, kalau tidak, misalnya Anda sumbernya misalkan hanya dari internet, kemudian dari informasi yang Anda bisa dapatkan melalui tidak secara langsung pada preferensi orang yang memang dia memiliki preferensi untuk menilai, atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu yang memiliki preferensi untuk menilai faktor strategis perusahaan, maka metode yang bisa Anda gunakan adalah dengan melihat teori. Nah, pendekatan yang kedua ini ya. Ini ancaman juga sama ya nanti. Jadi penentuannya juga sama. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan preferensi orang atau jabatan yang bisa menilai faktor strategis yang terkait dengan ancaman, ya, maka Anda bisa melakukan dengan metode kuesioner sendiri, kuesioner seperti ini. Jadi sama, nanti nilai terserah mereka, nanti kalau pada saat pembobotan berarti nilai per item ini dibagi nilai total, maka ketemu bobot. Ya, dan ini pada kata kuncinya, kalau Anda ingin tahu Pak pembobotan ini sudah benar atau salah, maka Anda lihat nilai total bobot itu harus 1. Kalau dia lebih dari 1 pasti salah, atau kurang dari 1
salah. Tapi kalau misalnya mendekati 99, 98 ya masih masuk kategori bisa ditoleransi lah. Tapi kalau sudah sangat jauh misalnya 8 atau 11 lah itu menunjukkan kalau salah di dalam melakukan pembobatan, karena ini memang nilai maksimalnya pada pembobatan ini adalah 1, ya kan? Sedangkan penentuan rating yaitu karena rating itu menunjukkan kondisi yang sebenarnya, berarti dia tidak perlu dibagi total tapi dibagi per item, nilai jumlah audiens atau istilahnya jumlah respondennya. Jadi ini kalau audiensnya 5 berarti 14 dibagi 5. Nah, karena rating ini bersifat negatif, ya, karena ancaman kan ini bersifat negatif, maka ketika dia sedikit mengancam maka nilainya negatif 1. Tapi kalau sangat mengancam nilainya negatif 4. Ya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika Anda tidak memiliki kemampuan atau Anda tidak bisa menghubungi manajer atau narasumber terpercaya, maka Anda bisa menggunakan metodenya adalah menggunakan teori atau konsep yang memang sudah dijadikan rujukan oleh banyak pihak, ya, atau istilahnya di sini adalah grand teorinya, ya. Ya, ini salah satu contoh. Misalkan kondisi eksternal perusahaan itu memiliki beberapa faktor eksternal. Di sini ekonomi, pemerintah, politik, teknologi, pesaing, pemasok, pelanggan, serikat buruh. Ya, di sini kalau opportunity kita kasih tanda positif, ya. Tapi kalau threats kita kasih ancaman, kita kasih tanda negatif, ya. Berarti misalkan gini, depresiasi rupiah terhadap dolar. Ya, kalau ada depresiasi terhadap dolar, maka ini akan memberikan dampak apa terhadap lingkungan perusahaan. Otomatis harga bahan baku yang berbasis impor akan naik. Ini akan menjadi ancaman bagi perusahaan, maka kita kasih tanda negatif. Ya, kemudian income per kapita meningkat. Ya, ini akan membantu ini tadi, ya. Jadi ini akan memberi dampak ini. Jadi, nah ini ya. Jadi five force kompetitif ya. Jadi di sini income tadi, depresiasi rupiah terhadap dolar, ya kan? Itu akan menyebabkan apa? Harga bahan baku naik, ya kan? Karena bahan bakunya belinya pakai dolar, ya. Ini berarti kan hubungannya dengan pemasok. Nah, karena dampaknya ada pada five force kompetitifnya Michael Porter, maka dia nilainya masuk kategori apa? Misalnya masuk kategori penting atau sangat penting, ya. Nilainya 3 atau 4 ini saya copy. Jadi misalnya ini depresiasi rupiah terhadap dolar. Nah, ya, bisa masukkan di sini. Ya, nilainya berapa ini? Ya, karena Anda tidak memiliki preferensi yang cukup, yang valid untuk menentukan nilai, maka Anda larikan ke teori, ke konsep yang memang sudah dijadikan sebagai rujukan. Nah, konsep yang dijadikan sebagai rujukan dan menjadi grand teori adalah five force kompetitifnya Michael Porter. Ya, berarti di sini kita lihat depresiasi rupiah ini akan memberi dampak pada apa? Apakah masuk pada five force-nya kompetitifnya Michael Porter? Ya, di sini kita lihat kalau depresiasi rupiah terhadap dolar itu akan berpengaruh pada apa? Harga bahan baku yang berbasis impor, ya kan? Dan ini akan berdampak kepada pemasok, di mana harga dari pemasok ini pasti menjadi tinggi. Nah, kalau ada dampak di sini berarti nilainya dia antara 3 dan 4, ya. Antara 3 dan 4. Kemudian memilihnya dia nilainya 3 atau 4 ya tergantung jenis industrinya. Kalau di sini industri elektronik berarti nilainya 4 karena amat sangat berdampak, ya kan? Itu
contoh menentukan faktor pemberian nilai daripada faktor strategis berdasarkan konsep atau teori ya. Kemudian yang kedua, misalkan dari sisi ini ya, ini kita opportunity ya, karena ini depresiasi masuk ancaman, kita ambil yang opportunity. Ya, ini income per kapita meningkat. Ya, ini income per kapita meningkat. Jadi kita ambilkan dari income per kapita, faktor strategis income per kapita meningkat, misalkan begitu. Nah, income per kapita ini akan berdampak kepada apa? Ya, akan berdampak kepada pembeli. Jadi kalau pembeli dia punya income per kapita meningkat, maka daya belinya akan menguat. Ya, karena daya belinya menguat, maka dia akan bisa memiliki kekuatan pembelian, dan kekuatan pembelian ini akan berdampak kepada penjualan perusahaan. Maka dia nilainya masuk kategori 3 dan 4, karena ini benar-benar berdampak, maka nilainya akan kita beri nilai 4. Ya, income per kapita meningkat. Ya, ini yang peluang. Jadi peluang ini diambilkan yang positif-positif ya. Ya. Kemudian kita ambil pada kondisi pemerintah. Misalkan di sini pemerintah memberi subsidi. Ya, pemerintah memberikan subsidi untuk melakukan pembelian. Ya, contohnya misalkan sekarang orang diberi pulsa, ya, gratis. Ya. Jadi pemerintah memberikan subsidi. Nah, nilainya pemerintah memberikan subsidi ini akan berdampak pada apa? Ya kan? Misalkan pada penjualan menjadi meningkat karena masyarakat disubsidi untuk membeli, ya. Contohnya pulsa. Nah, ini nilainya karena dampaknya pada pembelian, maka nilainya menjadi penting atau sangat penting. Ya, kita kasih nilai 4, misalkan begitu. Kemudian kita ambil lagi contoh di bidang yang positif ya, yang opportunity. Pesaing utama meninggalkan pasar. Jadi kalau pesaing utama meninggalkan pasar, maka ini nilainya adalah antara 3 dan 4, masuk kategori penting dan sangat penting. Ya, ini misalnya kita kasih nilai 4. Ya. Kemudian selanjutnya sudah habis ya yang positif. Nah, dari sini maka kita hitung totalnya, misalkan begitu. Totalnya ini 12 ya. Kemudian bobot berarti 4 dibagi 12 sama dengan berapa? 4 dibagi 12 ya. Coba dihitung. 4 dibagi 12 berapa? Mahasiswa? 3, Pak. 0,33 ya. 0,33. Nah, rating ini kondisi yang sebenarnya. Jadi kondisi yang sebenarnya apakah benar income per kapita itu meningkat? Dan apakah benar income per kapita itu berdampak pada peningkatan penjualan perusahaan? Oh iya Pak, benar. Berarti 4. Ya. Berarti di sini skornya adalah 4 dikali 0,3 sama dengan berapa? 1,3. Ya. Begitu pula seterusnya ya. Ya. Ini begitu pula seterusnya. Demikian pula juga nanti dengan ancaman. Nah, ancaman tadi kita cari yang negatif. Ini tadi ekonomi, depresiasi rupiah terhadap dolar. Nah, depresiasi rupiah terhadap dolar tadi pada lingkungan five force kompetitifnya Michael Porter itu tadi berdampak kepada pemasok kan.
Jadi harga pemasok, harga bahan baku menjadi tinggi karena bahan bakunya berbasis impor. Ya. Jadi itu nilainya berarti 4 di sini. Sangat penting. Ya. Kemudian pemerintah menerapkan tax money policy, misalkan begitu. Ada kebijakan uang ketat dari pemerintah. Ya. Kebijakan uang ketat itu akan berdampak pada apa? Pada pembeli. Ya. Jadi pada kekuatan daya tawar pembeli tadi. Karena ini biasanya kebijakannya bersifat tentatif, maka kita kasih nilai 3, tidak seterusnya. Ya. Kemudian muncul barang substitusi, barang pengganti. Ya. Barang substitusi tadi masuk kepada five force kompetitifnya Michael Porter ini. Nah, ini kan produk pengganti. Maka dia nilainya antara 3 dan 4. Nah, barang substitusi itu akan berdampak jika industri di persaingan itu dia di sini ini di ancaman ya. Nah, di sini. Ya. Jadi barang substitusi itu akan muncul ketika industri di persaingan itu memang tidak kompetitif ya. Jadi harganya terlalu mahal, maka membuat konsumen beralih ke barang substitusi. Maka kita masukkan kategori karena dia masuk five force kompetitif, nilainya harus minimal 3. Berarti ini kita masukkan nilai 3, masuk kategori penting. Ya, ini nilai totalnya misalkan kalau kita jumlah ini totalnya adalah 10. Ya. Berarti di sini bobotnya 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Ya. Rating adalah kondisi yang sebenarnya. Apa betul terjadi depresiasi rupiah? Ya. Dan apakah betul bahwa depresiasi rupiah itu memang membawa dampak kepada bahan harga naiknya harga bahan baku, ya kan? Yang akan membuat harga produksi perusahaan menjadi naik. Ya betul. Berarti ya. Nanti di sini skornya adalah 0,4 dikali 4 ya dengan 1,6. Ya. Jadi ini ya teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi nanti kalau saya sarankan ketika mengerjakan tugas karena Anda tidak bertemu langsung dengan audiens yang memang memiliki preferensi untuk menilai, maka metode yang bisa Anda gunakan adalah metode penentuan faktor strategis dengan menggunakan teori dari grand teorinya kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri, yaitu Five Forces of Competitiveness-nya Michael Porter. Baik, itu yang bisa saya jelaskan para mahasiswa sekalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan bertanya. Mari, silakan bertanya. Mahasiswa. Kemarin yang menjawab penyusunan tabel lingkungan internal banyak salah di dalam penentuan pembobotannya ya, penentuan nilai itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mbak Eni Yuli yang biasa tanya. Belum ada, Pak. Jelas, bisa ya nanti mengerjakan tabel EVAS-nya.
Mbak Nur Jihan bisa menjawab? Penyusunan tabel EVAS-nya nanti. Mas Eko, Mas Agung Eko. Jelas? Bisa? Iya, Mbak, insya Allah bisa. Bisa ya. Ada yang ditanyakan yang lain mungkin? Penentuan faktor strategisnya? Mbak Frida? Mas Kukuh? Ada bertanya? Cukup ya? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau cukup, saya akhiri di sini. Nanti tugasnya adalah bagaimana Anda menyusun tabel EVAS-nya ya. Saya ingatkan mahasiswa jangan copy paste langsung ya. Kalau Anda copy paste langsung itu bagaimana saya bisa menilai apakah Anda memahami proses penyusunan tabel EVAS tersebut atau tidak. Ya kan? Kalau Anda ingin mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang optimal atau maksimal, maka usahakan Anda coba menyusun lagi. Anda hitung lagi, Anda susun sendiri. Kalau biasanya pada perkuliahan yang bersifat luring, langsung Anda bisa tatap muka sama saya, biasanya memang saya minta pengerjaan tugas itu di depan saya guidance langsung. Jadi saya tahu mahasiswa ini tingkat pemahamannya sampai seberapa di dalam penyusunan tabel IVAS maupun EVAS-nya ini. Nah, karena saya sifatnya ini tugasnya online, maka saya harus bisa memastikan bahwa benar-benar memahami pada penyusunan tabel EVAS-nya. Ya kan? Ini salah satu contoh. Mbak Eni Yuli. Iya, Ya. Pak. Nah, ini salah satu contoh. Coba ini Mbak Eni Yuli pada penyusunan tabel ini kan di ancaman ini 1, 2, 3, 4. Nah ini di ancaman ini ada satu faktor strategis yang belum saya nilai. Nih, perusahaan belum mampu meremajakan mesin-mesin. Nah ini saya masukkan di ancaman. Ini nilainya berapa, Mbak? Mbak Eni Yuli. Mbak Eni, perusahaan Ya, Pak, gimana? ini kan ada ancaman perusahaan belum mampu meremajakan mesin-mesin. Coba beri nilai. Ini nilainya berapa? Dia masuk kategori sedikit penting, agak penting, penting, atau sangat penting. Perusahaan belum mampu meremajakan mesin-mesin. Penting, Pak. Penting. Apa dasarnya? Itu kan peremajaan mesin-mesin kan Berdampak pada apa? berdampak pada kualitas produk. Kaitannya dengan ini, five force kompetitif. Berdampak pada apa? Peremajaan mesin itu. Dan berhubungan dengan apa? Hasil produksi, Pak. Nah, kalau hasil produksi kan di kekuatan internal, dia masuk kekuatan kan di lingkungan internal. Kalau produk itu internal. Tapi kalau di sini kan kaitannya teknologi. Ini teknologinya perusahaan itu belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Atau gini, ini bahasanya kalau Anda supaya tidak confuse, ya, coba bahasanya saya ganti. Teknologi perusahaan, teknologi mesin, ya, teknologi mesin perusahaan, ya kan, belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen, ya, karena ya kan, belum mampu mengadopsi
teknologi terbaru misalkan gitu. Ya. Oke. Tadi Anda mengatakan nilainya 3 lah. 3 ini kan dasar penentuannya harus di sini. Five First Competitive Michael Porter. Ya. Ketika perusahaan belum mampu menyesuaikan teknologi mesinnya dengan teknologi mesin yang dibutuhkan perusahaan, itu akan berdampak di mana ini? Kepuasan Kepuasan pelanggan. Ya, pembeli kan, dampaknya kepada pembeli. Karena dia berdampak kepada pembeli, maka nilainya masuk kategori penting dan sangat penting ya. Ini kan. Ya, penting dan sangat penting, maka nilainya 3. Ya. Jadi totalnya di sini jadi 13. Berapa bobotnya ini, Mbak? Pak, mohon maaf itu Bapak pakai share screen ya. Di layar saya enggak muncul share screen-nya. Oh, gitu. Sorry. Iya, jadi saya enggak tahu. Ya. Baik. Udah muncul, Mbak? Share screen-nya muncul? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Jadi saya ulangi. Jadi ada ancaman, yakni teknologi mesin perusahaan belum mampu mengadopsi teknologi terbaru sesuai dengan apa yang sudah diidentifikasikan di sini. Ya. Jadi ini nilainya masuk kategori penting atau sangat penting. Ya. Kenapa? Karena tadi dia masuk di Five First Competitive. Ini tadi Mbak Eni Yuli mengatakan nanti dampaknya kalau teknologinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tren, itu berdampaknya pada kepuasan pelanggan. Dia tidak puas terhadap produk itu karena produknya tidak sesuai dengan tren. Ya. Ini berarti kategori nilainya masuk kategori penting dan sangat penting. Ya, tadi Mbak Eni Yuli menilai penting, oke 3, karena berdampak pada kepuasan pelanggan. Ya. Nah, sekarang bobotnya Mbak, berapa bobotnya? Pak, PPT-nya belum keluar. Hah? PPT-nya belum keluar. Tadi katanya sudah. Nggak Iya, keluar lagi? udah saya liatin, tapi belum keluar PPT-nya. Itu belum keluar masih PPT. dokumen Pak, belum di PPT. Oke. Baik. Sudah ya? Sudah keluar ya? Iya Pak. Mbak Eni Yuli, sudah ya? Nah sekarang bobotnya gimana? Hitung bobotnya. Berapa? Cara menghitung bobotnya berapa ini? 3 dibagi 1,30 Pak. 1,3. kok dibagi 1,3? Enggak, maksudnya 3 dibagi 13 Pak. 3 dibagi 13 1, 3. benar, 3 dibagi 13 masuk 1,3. Bentar Pak. Berapa? 0,2 ya. Kemudian ratingnya berapa, Mbak? Mbak
Ini Yuli, ini perusahaannya yang diteliti apa? Menjadikan tugas kemarin. UKM itu Kak, gula merah tebu. UKM gula merah tebu. Nah, sekarang kondisinya dilihat pada UKM gula merah tebu ini, apakah benar kalau tidak menggunakan teknologi mesin yang sudah mengadop teknologi terbaru, itu dampak produknya menjadi jelek. Kalau UKM itu pakai apa? Dia Pakai teknologinya tenaga manusia kan, masih tradisional kan? Ya. Iya. Ya. Jadi karena dia teknologinya tradisional, berarti teknologi mesin ini sebetulnya tidak ada ya di dia. Apakah itu mengancam kondisinya? Karena semua UKM kan juga pakai teknologi tradisional kan ini produksi gula UKM. Karena pesaing yang lain juga menggunakan teknologi tradisional, ya kan? Maka kondisinya apa? Mengancam nggak? Tidak. Sama, tidak mengancam. Berarti nilainya 1, sedikit mengancam. Jadi ini beda kondisi yang sebenarnya. Ya, jadi gitu. Rating itu kondisi yang sebenarnya. Ya, karena tidak mengancam, ya dia nilainya 1. Atau ini karena nanti kita kasih min ya, karena ancaman ya. Min 1. Ya. Jadi ini min 1, ini min 2, kemudian ini min 3, ini min 4. Ya. Jadi skornya 0,23 dikali min 1. Berarti ya berapa? Min 0,23. Ya. Jadi gitu ya. Ini contoh. Jadi nanti mengerjakannya baik penyusunan tabel EVAS maupun tabel IVAS. Jadi menentukan sasaran strategik, menentukan nilai bobot rating, kemudian menghasilkan skor. Ini penting. Karena kalau Anda salah menentukan ini, maka Anda menentukan strategi SWOT-nya nanti pasti salah. Anda menentukan positioning perusahaannya pasti salah. Ya kan? Jadi misalkan Anda pakai, itu saya lihat banyak misalkan pakai Xiaomi ya, atau Indofood ya. Kemudian Indofood, Anda susun pembobotannya ini, ternyata dia secara kuadran berada katakanlah di posisi kuadran 3 stability, misalkan begitu. Nah, itu nantinya kalau ternyata Anda menentukannya dia ada di kuadran 3, itu pasti salah. Karena Indofood pasti posisinya di kuadran 1. Kalau toh dia menghadapi situasi pandemi COVID, ya paling bergeser dia di strategi kedua, kombinasi. Tidak mungkin di strategi ketiga, stability. Karena dia skala industrinya sudah cukup besar. Nah itu kalau Anda sampai terjadi begitu, berarti pada saat Anda menyusun penilaian pembobotan dan menetapkan ratingnya, itu pasti salah sehingga skornya menjadi salah, sehingga positioning yang Anda tetapkan di dalam metrik dan kuadran SWOT menjadi salah. Jadi nanti hati-hati ya. Ya nanti pada pertemuan ke-7 nanti akan saya tampilkan salah satu tugas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa untuk penyusunan tabel IVAS dan EVAS-nya. Nanti akan ketahuan pada penetapan positioning-nya dia itu benar atau salah. Nah itu tergantung dari apakah dia telah betul di dalam menetapkan faktor strategisnya, kemudian menentukan pembobotan nilainya, dan menentukan rating yang menghasilkan skor daripada lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya. Baik, saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup sekalian, para mahasiswa? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri sampai di sini. Diperhatikan tugas yang sudah kita
kasih contoh pengerjaannya ya. Jadi usahakan menggunakan, karena Anda tidak memiliki narasumber terpercaya, maka Anda bisa menggunakan metode penyusunan tabel IFAS dan EFAS berdasarkan konsep teori generik tadi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Semoga para mahasiswa tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga spirit, dan saya berdoa semua mahasiswa saya nantinya bisa mencapai impian dan cita-citanya dan bisa sukses baik dalam karir maupun kehidupannya. Saya akhiri. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Semangat pagi dan tetap berprestasi. Amin.